Selamat siang, Bu Sarmila. Selamat siang, Bu Tria. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di siang ini. Iya, Bu. Ini Bu Sarmila, kita kan akan coaching nih. Nah, kira-kira apa ya yang ingin Bu Sarmila sampaikan ya pada kesempatan coaching kita kali ini? Jadi gini, Bu. Masalahnya itu ada ketika saya mengajar di kelas, kebetulan saya ngajar di kelas 26, Bu. Dan saya masuknya itu di jam 6, 7, 8, jam-jam genting ya, Bu ya. Dan mapel saya pun tingkat kesulitannya itu rata-rata anak-anak itu bilangnya sangat sulit karena pelajaran bahasa Inggris. Nah, keluhan saya adalah banyak anak yang merasa sudah jenuh ataupun bosan dan mereka mengeluh eh, tidak bersemangat Bu belajar di jam terakhir belajar bahasa Inggris. Betul ya. Oh, jadi permasalahan Bu Mila, anak-anak merasa jenuh ketika Bu Sarmila mengajarkan di jam-jam terakhir seperti itu, apalagi jam-jam setelah jam istirahat tidur seperti itu Iya ya. benar Bu Tria. Oke. Nah, jadi nih Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita nanti pada kesempatan ini? Ya, saya sangat berharap nantinya saya akan menemukan solusi dari permasalahan saya, gimana anak-anak itu bisa bersemangat belajar di jam 6, 7, 8 dan tidak merasa jenuh ataupun bosan, Bu. Ya, tentunya juga ini akan mempengaruhi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Jika mereka bersemangat, tentunya tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Begitu, Bu Tria. Iya Bu. Nah berarti intinya kita Ibu ini bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak merasa jenuh atau bosan di saat jam-jam tersebut ya Bu ya. Iya benar, Bu Tia. Nah ya kemudian dari mana Ibu merasakan atau mengetahui bahwasanya anak-anak itu mulai bosan, mulai jenuh ketika pembelajaran di jam-jam terakhir Saya seperti mulai itu? mengamati langsung, Bu. Iya, saya mulai melakukan observasi langsung. Saya melihat dari raut wajahnya, mereka terlihat kelelahan, mereka terlihat mengantuk, dan juga kurang bersemangat. Ada yang tidak lagi posisinya itu tidak lagi tegak lurus ya. Misalkan kita memang nampak ya Bu ya kalau bersemangat, antusias gitu. Tapi anak-anak udah mulai lemas, lesu gitu Bu Tria. Jadi mulai dari reaksi wajahnya sudah bisa terbaca ya Bu ya, mulai dia nggak Iya. semangat seperti itu Bu ya. Ya, Nah, selain dari itu juga Bu, saya juga melakukan percakapan langsung juga. Apakah mereka kira-kira tidak suka dengan pelajaran saya, atau ada yang salah dengan saya, ya. atau mereka maunya digantikan gurunya. Jadi mereka bilang mereka hanya mau pembelajaran yang sedikit menantang sehingga mereka eh, hilang rasa jenuhnya gitu Bu. Nah, Ibu kan sudah menceritakan nih tadi anak-anak dari rumahnya seperti itu. Nah, yang Ibu inginkan dari kondisi idealnya seperti apa Bu? Ya, saya ingin anak-anak itu ketika belajar sama saya Bu, antusiasnya luar biasa. Dan sehingga saya juga uh, bersemangat belajarnya ya. Jadi saya tidak meraba-raba apa anak-anak ini tidak suka dengan saya ataupun takutnya nanti tujuan pembelajarannya tidak sesuai. Jadi saya maunya anak-anak itu aktif ketika menjawab pertanyaan dari saya, fokus belajarnya dan bersemangat gitu. Iya, berarti mendengarkan aktif, fokus ya Bu ya. Nah, Iya. kemudian biasanya juga dengan stretching ya. Oke, nah ini kalau ada kejadian yang seperti itu nih, nah biasanya
Bagaimana reaksi Bu? Yang seperti apa Bu? Bu Tria? Yang anak-anaknya yang tidak bersemangat gitu Bu? Iya. Iya, tentunya saya merasa sedih ya Bu ya. Apa saya tidak kurang menguasai ilmu tentang memanage anak gitu ya, ilmu tentang menguasai emosi anak. Jadi saya hati saya juga ingin mencari tahu gimana caranya agar anak-anak ini bersemangat, agar anak-anak ini suka belajar dengan saya dan antusias gitu Bu ya. Iya. Oke Bu. Nah, oke Bu, ini terus kan bukan setelah kita melakukan ice breaking seperti itu yang katakan lagi, anak-anak tadi merasa senang atau gimana Bu? Uh, Cara yang saya lakukan ya untuk ini untuk menjernihkan suasana ya salah satunya dengan melakukan ice breaking dan juga uh, uh, beberapa cara lainnya seperti teknik Sana stop sana dulu, dan mama lagi direkam. teknik stop uh, dan suasana hati peserta didik itu menjadi lebih antusias dan juga bersemangat Bu Tria. Iya Bu. Oke, jadi tadi ada selain ice breaking juga ada penggunaan IT media pembelajaran yang menarik, Hmm. dan juga dengan mindfulness, gitu ya. Nah jadi Bu, kira-kira nih Bu, dari alternatif yang sudah Ibu sampaikan, ini mana yang paling utama Ibu laksanakan di kelas? Karena saya belajar di CGP ini dan ini ilmu baru bagi saya ingin segera menerapkan teknik top bagi anak didik saya, Bu. Karena di CGP ini ketika saya mendapatkan ilmu baru, saya ingin segera menerapkannya karena teknik stop ini sendiri belum pernah saya lakukan sebelumnya. Menjadi hal yang baru ya Bu ya, yang akan dilakukan. Iya. Kira-kira Bu planningnya nih, adakah rencana atau kapan kira-kira dilaksanakannya alternatif yang tadi yang udah Ibu ceritakan tadi? Rencana saya akan segera melaksanakannya di awal minggu depan, Bu ya. Tentunya dengan rencana pembelajaran yang akan saya rancang juga dengan metode yang menggunakan IT dan juga tentunya saya harus merubah lesson plan saya juga, Iya. rencana pembelajarannya dari yang dulu seperti biasa-biasa saja. Saya ingin memunculkan satu ide ataupun ya menggunakan teknik stop dan juga gabungan dari penggunaan aplikasi saat pembelajaran gitu ya. Iya Bu. Gitu ya Bu ya. Nah, dengan itu yakin Ibu akan merasa terbantu untuk mengatasi hal-hal yang Ibu sebutkan tadi atau masalah Ibu tadi? Awalnya saya sedikit cemas Bu, tapi saya yakin dengan apa yang solusi yang telah saya dapatkan ini juga berdasarkan dengan pemetaan saya terhadap minat dan kebutuhan siswa, apa yang tertarik bagi mereka, insya Allah apa yang saya akan rencanakan ini berjalan dengan lancar Bu. Gitu ya. Tentunya Iya. juga dengan dorongan dari teman sejawat saya Iya. dan juga rekan-rekan guru lainnya. Iya. Tentu kita perlu kolaborasi Bu ya dengan rekan sejawat ya Bu ya. Iya benar Bu Untuk Tia. membantu kita dan berbagi pengalaman juga ya Bu ya. Iya. Seperti itu.
Nah, di sini juga eh, kira-kira butuh waktu lama nggak itu, Bu? Kalau ingin mempraktekannya seperti itu. Untuk mempraktekannya, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya saja mungkin butuh, kontinuitas, Bu, ya. Misalkan harus rutinitas kita melakukan hal tersebut, tidak hanya di, saat kita ingin saja, tetapi juga kita melihat kondisi peserta didiknya. Dan ya tentunya dengan secara berkelanjutan dan juga bertahap gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada angka ideal ya, Iya. ada angka ideal sampai 1 sampai 10 gitu. Kira-kira Ibu sudah di nominal yang keberapa gitu di Hmm, dalam masa ini, di menghadapi dalam masalah ini. masalah ini mungkin saya di 6 Bu ya, kalau nggak 6 di 5 karena memang saya melihat saya mengajar itu di 3 jam terakhir Bu. 3 jam terakhir itu waktu yang lama bagi siswa SMA dan mereka merasa jenuh. Dan untuk targetnya Bu, kira-kira kan pasti ada bayangan ya kita ya, oh saya mau targetnya sama sekian. Kalau dari Bu Mila sendiri bayangan idealnya itu Saya ingin sampai berapa? pastinya yang tinggi ya Bu ya, cuman melihat kompetensi saya juga, saya rasa ada di posisi 8 ataupun 9 Bu, Pria. Iya, iya. Semoga bisa tercapai apa yang diinginkan ya Bu Sarmila Iya, ya. benar Bu Pria. Kemudian Bu Sarmila, nah kalau menurut Ibu nih, dengan hal-hal yang demikian itu apakah membawa siswa dengan bisa membuat siswa dengan rileks, dengan lebih nyaman atau lebih fokus gitu mereka? Uh, Menurut saya bisa ya Bu, karena waktu lokakarya CGP kemarin sudah dipraktekkan kepada rekan-rekan CGP dan ketika dipraktekkan tersebut yang memang dipraktekannya itu di jam rekan CGP itu lagi habis makan Bu ya dan mengantuk. Jadi diterapkan teknik stop ya yang memang awalnya udah ngantuk, udah lesu, udah tidak antusias lagi ketika diterapkan teknik stop tersebut. Uh, Kami rekan-rekan CGP jadi malah melek gitu, jadi bersemangat lagi untuk mengikuti lokakarya di sesi ke siangnya Bu. Iya. Jadi ini berdasarkan pengamatan saya sendiri, perasaan saya sendiri, yang mungkin memang akan Iya, begitu juga untuk anak murid saya Bu. iya. Untuk orang dewasa saja bisa ya Bu ya dengan mindfulness stop itu ya Bu ya. Mudah-mudahan Iya. dengan anak-anak juga bisa diterapkan secara maksimal dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik ya Bu Mila ya. Iya benar Bu Tria. Aduh Bu Mila, ini sebenarnya masih pengen ngobrol lebih lama lagi nih. Iya, karena Bu Tria nih, karena Bu Tria saya bisa jadi banyak ide nih, Iya, jadi berkat pertanyaan-pertanyaan dari Bu Tria, jadi menjadi pertanyaan pemantik bagi saya untuk bisa, oh gini ternyata solusinya itu seperti ini. iya. Ini harus belajar banyak juga dari Bu Tria. Iya, nanti kita butuh waktu khusus lagi ya Bu ya untuk ngobrol, kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Dan saya juga ingin nanti setelah ini Ibu kan akan menerapkan nih, jadi nanti insya Allah minggu depan kita bertemu lagi ya Bu ya. Iya Dan benar. saya ingin mengetahui bagaimana reaksi setelah Ibu menerapkan mindfulness stop ini kepada siswa-siswi Ibu yang di ruang belajar pada saat jam-jam terakhir seperti itu ya Bu ya. Iya, saya akan segera menceritakannya kepada Bu Tria ya.
minggu depan. Sama-sama Bu Mila, karena kita akan saling uh, belajar ini ya Bu ya. Jadi Iya. saya juga mendapat pengalaman yang banyak dari Bu Sarmila sampaikan seperti itu kan. Saya juga merasa lega Bu ketika keluhan saya itu didengar dan Iya, juga direspon dengan baik oleh Bu Tria. iya Bu Sarmila. Jadi mungkin baik Bu Sarmila mungkin untuk kali ini sampai di sini saja coaching kita. Depan kita bertemu lagi ya Bu Sarmila ya. Jangan bosan-bosan ya, bertemu dengan saya. Iya, Bu Tria. Ya Bu, itu aja Itu, ya Bu ya. Bu Tria itu Assalamualaikum coach panutan warahmatullahi saya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tria. Terima kasih Bu Mila. Lanjut ya, Bu Tria ya. Ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tria. Waalaikumsalam Bu Sarmila. Apa kabarnya nih, Bu Tria? Semangat. Alhamdulillah. Sehat semangat walaupun diterpa hujan deras tetap semangat Bu Sarmila. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya, iya. Nah, di siang ini nih, Ya, jadi kira-kira Bu Tria ingin bicarain apa nih? Topik apa yang ingin Ibu sampaikan pada siang ini? gini loh Bu Sarmila. Saya kan minggu ini itu kan minggu depan urusan wilayah itu kan Selasa depan itu seolah kalau tidak ada halangan itu kan akan ada kedatangan tim monef ke sekolah. Jadi kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada saya Bu Mila. Kan kalau saya menolak juga saya kan tidak enak gitu kan Bu Mila kan. Iya, iya Jadi kan benar Bu. iya. Jadi kan saya iya Pak, saya bilang seperti itu kan untuk membantu beliau seperti itu. Cuman terkadang kalau kita memikirkan jam beban kita mengajar itu sudah full gitu seperti itu kan, bukan takutnya mengganggu jam pembelajaran saya di kelas. Itu Bu Sarmila masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Oh gitu ya Bu. Jadi ya kita sebagai guru memang dihadapi oleh banyak kerjaan ya Bu, tidak hanya di Iya, rumah tapi di bener Bu sekolah. bilang. Heeh. Iya. Jadi harus pintar-pintar gitu Bu ya Bu ya. Nah, Ibu ingin tujuan dari hasil percakapan kita itu seperti apa? Saya inginkan yang ingin saya dapatkan di dalam coaching ini nantinya saya menemukan solusinya. Saya tugas utama saya itu menjadi tetap dilaksanakan ya, walaupun ada beban atau tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah itu Bu Mila. Intinya saya tidak ingin tugas utama saya itu nantinya terganggu seperti itu Bu Mila. Walaupun ada tugas tambahan tersebut. Ya, dari apa yang barusan Ibu ceritakan dan cara Ibu menceritakan, saya menangkap adanya rasa sedikit tertekan ya Bu ya, karena banyaknya kerjaan di satu waktu, dan saya juga pernah mempunyai posisi yang sama seperti Ibu, dan juga pastinya sangat ingin mencari solusi dari permasalahan Ibu ya. Iya Bu, Ya. betul sekali Bu. Uh, Itu. jadi kira-kira gimana nih solusi yang akan Ibu lakukan ataupun rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya Bu Sarmila kan mengusahakan itu gimana caranya supaya tidak mengganggu jam atau pekerjaan utama saya, itu saya akan mengerjakan tugas tambahan tersebut misalnya di luar waktu jam pelajaran seperti itu, misalnya ada waktu-waktu senggang karena kan masih ada waktu beberapa hari ini kan. Nah, Iya. jadi saya usahakan saya mengerjakannya itu tugas tambahan itu tidak bareng dengan saat jam pelajaran atau tatap muka di kelas seperti itu. Misalnya pada saat-saat jam istirahat atau misalnya ada misal ada kekosongan jam pelajaran, saya coba selingi dengan pekerjaan tambahan gitu, misalnya. Selain dengan mengatasinya dengan di dalam waktu senggang, apakah ada situasi tertentu yang
Misalkan nih di sekolah kan riuh gitu Bu ya, sehingga pada waktu senggang kita tidak fokus ataupun tidak konsen juga. Adakah cara lain yang bisa Ibu lakukan ketika Kalau menghadapi situasi tersebut gitu Bu? iya, Bu. Jadi kalau misalnya pas, situasi mungkin kalau pas istirahat mungkin itu kan agak rame, Bu, ya. Jadi, Hmm, itu saya biasanya mencari tempat memang yang, memang jauh dari mencari tempat yang tenang ibaratnya seperti itu kan. Ada memang di tempat kami itu, ruang pustaka seperti itu dia punya ada ruangan khusus lagi di dalamnya seperti itu memang, ruang untuk bekerja seperti itu, Bu. Jadi saya biasa lebih, mencari tempat yang memang, nggak nggak terganggu sama suara-suara yang anak-anak misalnya berteriak-teriak, berlari-lari seperti itu. Biar bisa lebih fokus kan kita dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan iya. ya, Tadi mencari ruangan ya Bu ya, mencari iya, ruangan yang memang kondusif untuk Ibu mengerjakan tugas. Nah, gimana nih kalau kira-kira Ibu harus mengerjakannya di pada saat jam pelajaran nih, misalkan Ibu dipanggil oleh kepala sekolah nih karena mau monep gitu ya kan. Apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu belajar, mengajar? saya sebisa mungkin Bu Sarmila kan mengutamakan kelas, tapi kalau misalnya ada kita kan situasi mendadak tuh nggak bisa kita prediksi ya Bu Sarmila. Terkadang nanti ada Bu Tria dipanggil Bapak sebentar seperti itu, dan otomatis kita kan meninggalkan ruangan nih walaupun Iya. cuma 10 menit lah ibaratnya seperti itu ya kan Bu kan. Mhm. Iya Tahu benar. sendiri seperti anak-anak SMP seperti apa, mungkin kalau anak SMA dia lebih cenderung dewasa, bisa menghandle dirinya sendiri. Kalau dari SMP ini kan masih masa peralihan dari SD ke remaja seperti itu. Terkadang ada yang mendengar, ada yang tidak juga. Nah, solusi Mhm. atau cara yang saya lakukan itu biasanya memberikan mereka tugas, Bu Sarmila. Karena kan kalau dengan ada tugas yang kita berikan kepada mereka itu, mereka lebih apa ya? Lebih aman kondisi Mhm. di dalam kelas karena ada yang mereka kerjakan. Ketimbang kita Iya. langsung keluar menjumpai kepala sekolah misalnya tanpa meninggalkan tugas. Seperti itu Bu Sarmila gambarannya. Mhm. Iya benar Bu Tri ya. Jadi solusinya yaitu kalau di kelas berarti Ibu memberikan tugas tambahan, tugas Iya, untuk murid-murid ya Bu ya. iya. Heeh. Mmm, adakah rencana lain selain memberikan tugas ataupun Ibu ingin eee, apa ya, solusi lain Bu? Misalkan dengan cara lain. Untuk anak di kelas, Iya. maksud Ibu? Oh iya. Nah, jadi selain memberikan tugas, saya rasa eh, untuk selama ini Bu ya, saya hanya Mhm. menjalankan untuk memberikan tugas itu saja, seperti itu. Iya. Ya, Terima kasih Bu dan Tria. saya akan mencoba dengan hal yang lain. Kemudian biasanya kan kalau mereka itu mungkin kalau tugasnya dikasih dalam bentuk catatan mungkin kan mereka bosan. Tugas yang di sini saya berikan itu lebih cenderung ke soal. Pelatihan Bu Nah, ya. seperti latihan iya. Jadi mereka membaca literasi mereka ada seperti itu bukan dengan mencari pada referensi buku buku paket biasanya. Kemudian mereka juga kan bekerja seperti itu. Mhm. Kondisinya kondusif ya Bu ya, karena ada Iya, tugas karena pelatihan. iya, karena lebih lebih aman dengan hal yang semacam itu kalau saya dari pengamatan saya selama ini Bu Sarmila. Iya. Nah Bu, kira-kira dari angka 1 sampai 10 untuk yang ini belum Ibu jalankan ya solusinya tadi ya. Yang sebelumnya itu Ibu ada berada di posisi itu ya. Bu Sarmila bisa diulangi lagi karena Iya. suaranya terputus-putus ya.
Kira-kira dari angka 1 sampai 10 Ibu berada di angka berapa saat ini? Masih 6 mungkin ya Bu Sarmila ya. 6 ya Bu ya, karena mengingat tugasnya itu Bu tidak Iya, gampang ya Bu ya. iya Bu Heeh. Sarmila. Ya, seperti Kadang iya kadang masih di angka 6 ini. Dan harapan saya kalau di angka kalau 10 sepertinya terlalu tinggi. Di iya angka 9, 8,5 itu sepertinya sudah apa ya? Impian. oh impian Ibu berarti ingin mencapai di angka 9 ya Bu ya? Iya. Heeh. Iya iya. Eee, nah saya ini penasaran nih, Iya. apa yang akan Ibu lakukan untuk berada di posisi angka 9 tersebut Putri? Ya, yang pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentunya Bu, yang memberikan tugas tambahan itu kepada saya. Iya, Ya kan Kak? koordinasi ya Bu ya? Iya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi juga dengan teman karena saya juga bekerja juga kan tidak bisa sendiri, saya juga butuh masukan dari rekan-rekan sejawat saya seperti Mhm. itu kan. Bersama rekan-rekan guru yang lain seperti itu Bu Sarmila. Kemudian saya usahakan memang tugas tambahan ini jangan sampai mengganggu tugas pokok saya seperti itu. Saya hindari Iya. gimana caranya. Seperti Nah, itu. tadi Ibu, membicarakan tentang kolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu, ya. Dalam Iya, hal apa ini, Bu, kolaborasinya? Bisa Ibu jelaskan iya kegiatan Bu. itu? Nah, misalnya Bu, saat saya dipanggil sama kepala sekolah saya ke kantor sebentar nih misalnya. Kan Mhm. kadang kita tuh kan kalau kelas kami kan ada kelas 9 tuh 3 rombel jenjang. Jadi saya kadang meminta tolong sama yang ada di samping Oh, seperti itu kan iya. karena nggak lihat ya kelas Iya, saya benar, Bu, seperti ya. itu kan. Tolong Harus ya Bu, adanya mhm. kemudian kalau dalam iya, tolong ya Bu lihat sejenak nanti kalau ada siswa yang misalnya kelas saya ibu nggak apa-apa dibilang aja, saya bilang seperti itu. Nah kalau dalam hal tugas tambahan yang diberikan kepada saya dari kepala sekolah, saya sering kalau dalam membuat tugas-tugas itu saya sharing sama rekan-rekan yang lain karena kan ini menyangkut tentang sekolah nih Mhm. ya kan, Iya, benar. jadi kan kita harus misalnya tentang sarana jadi saya konsultasi dengan saprasnya seperti itu, misalnya tentang kurikulumnya berarti kan saya harus konsultasi dengan kaur kurikulumnya seperti itu Bu. Iya. Berarti di sekolah Ibu, setelah adanya setelah adanya rasa bekerja sama antara Kepsek juga ya, kepala sekolah, Iya, ingin saling membantu, rekan sejawat juga Bu ya, tidak, iya Bu Mila. selalu ingin membantu Ibu ya. Iya, alhamdulillah Bu Mila. Mereka mau bekerja sama, mau berkolaborasi kan, dan Mhm. menjadi jadi beban beban kita juga merasa ada yang bantu seperti itu nggak Iya, menjadi agak ringan ya sedikit Bu ya? berkurang gitu Bu Mila, Mhm. iya. Iya Kayak benar. kayak seperti ini Bu Mila, saya coaching sama Bu Mila sedikit lega ngono kan. Lega gitu Bu ya. Ada Benar sedikit Bu. perasaan ketenangan batin gitu. Mhm. Nah untuk selanjutnya nih, kira-kira rencana yang mana dari di antara yang tadi itu, yang Ibu bilang berkoordinasi dengan Kepsek, kolaborasi dengan, rekan sejawat yang akan mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat? Ataupun ada rencana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, Bu Tria? Ya, yang pertama langkah awalnya ini ya berkoordinasi dengan Kepsek dan kita menjelaskan bahwasanya memang tugas-tugas yang beliau berikan itu saya kerjakan, Mhm. tetapi sebisa mungkin tanpa mengganggu jam utama di pembelajaran. Otomatis kita kan harus Mhm. harus harus memberitahu beliau juga ya kan, bukan seperti itu. Iya Mengasih benar. tahu pada beliau juga. Kemudian selanjutnya baru kita melaksanakan poin-poin yang memang apa yang harus kita lakukan seperti tadi kalau misalnya kita dalam keadaan mendadak seperti tadi dipanggil ya berarti kita harus mempersiapkan planning planning atau trik lain, ide lain seperti itu Oh Bu. iya Iya. benar.
Iya, kira-kira kapan bisa dilakukan, Bu Putri ya? Insya Allah secepatnya Bu, ini mungkin karena kan Selasa depan ya, jadi mungkin dalam eh, 2 hari ini, karena besok mungkin beliau kan ada acara MKKS mungkin tidak bisa hadir kan, jadi mungkin lusa Insya Allah saya akan berkoordinasi sama beliau dan akan Mhm, menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan itu tadi Bu, seperti itu. iya. Nah, tidak terasa nih Bu Tria, kita udah berada di Iya, ujung sesi. Kira-kira nih apa yang telah Ibu Tria dapatkan dari sesi coaching hari ini? Masya Allah cukup yang pertama menambah pengalaman saya juga Bu Sarmila di sini kita coaching bersama. Kemudian seperti yang saya katakan tadi dengan adanya coaching ini saya merasa kita berbagi seperti itu saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi seperti itu. Bukan Iya terima ya. kasih juga kepada Bu Mila yang sudah menggali pertanyaan sehingga saya bisa mengeluarkan ide-ide saya Iya, seperti itu. benar, benar. Jadi beban 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 saya pun agak kurang gitu, Bu. Mhm. Ibu bisa mencari sendiri solusinya ya, Bu, ya? Iya iya, Bu. Nah, terima kasih, atas waktunya Bu Tria siang ini. Iya, sama-sama, Mungkin Bu Mila. ya, Iya, mungkin minggu depan saya nih ingin mendengar cerita dari Bu Tria lagi nih, tentang iya, aksi yang akan dilakukan minggu depan, iya. gimana ceritanya Boleh. nanti. Ya, boleh, Bu Mila. Boleh Bu Tria ya? Boleh. Kalau nggak ingin di ruang virtual, di tatap muka juga kita boleh bertemu. Iya, Iya, Bu. Iya. ya. Iya Ya, iya, Bu sekali Sarmila. lagi terima kasih Bu Tria, selamat Iya, siang. selamat siang, Bu Sarmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.